Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang materi yang ketiga di tutorial basic CorelDRAW X7 ya. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang user interface atau tampilan bagi pengguna, yaitu tampilan aplikasi CorelDRAW X7 ya. Nanti akan kita coba jabarkan pelan-pelan agar kalian yang masih pemula bisa memahaminya ya. Sekarang kita buka aplikasi CorelDRAW-nya terlebih dahulu. Ingat ya, sebelum membuka selalu cek kondisi internet. Kita disconnect dulu. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buka Corelnya. Setelah itu kita buat dokumen baru. Kita beri nama latihan. Lalu ukurannya kita bikin di A4 aja. Satuannya kita rubah ke senti. Dan ini kita naikkan di 300. Ini untuk contoh aja ya, teman-teman bebas nanti. Oke, ini kita buang dulu. Oke, baik, ini adalah kondisi default ya. Defaultnya CorelDRAW saat membuka ya dokumen baru. Ya, sekarang kita akan coba mengenal user interface atau tampilan menu-menu dan juga toolbox yang ada di CorelDRAW atau pengaturan ya, seperti itu. Di sini saya sudah menyiapkan materinya, nanti bisa juga Anda download di deskripsi ya. Saya sertakan di situ, yaitu terkait pengenalan user interface di CorelDRAW X7 ya, seperti ini. Kita coba buka yang notepad di sini. Oke. Sekarang saya taruh di sebelah kanan, dan yang sebelah kiri saya akan membuka CorelDRAW. Nah, seperti ini. Sekarang yang nomor satu ya, nomor satu di sini. Nomor satu yang mana? Yang bagian paling atas ya, bagian paling atas ini, bagian paling atas, bagian sini. Ini namanya adalah nama file atau nama dokumen ya. Nama file atau nama dokumen yang kita buat itu ada di sebelah atas sini, latihan. Tadi kita beri nama latihan saat membuat dokumen baru. Itu di nomor satu. Sekarang yang nomor 2. Nah, nomor 2 yang sebelah kanan ya. 1 2 3 X kotak dan min. Bagian yang ini sebenarnya sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain kawan ya. Sebenarnya sama dengan semua aplikasi di Notepad itu juga ada ya, min, kotak dan silang. Ini adalah untuk meminimize ya, maximize dan minimize. Tampilan besar dan kecil, cuma itu aja bedanya ya. Kalau yang silang berarti menutup, yang ini minimize. Kemudian kita buka lagi. Kalau yang ini kita biasanya punya banyak dokumen dan kita klik kotak yang ini. Nah, seperti itu. Misalkan kita punya 2 dokumen, kita beri nama, ini kita buat lagi dokumen kedua, latihan 2. Nah, misalkan kita punya 2. Nah, kita di CorelDRAW X7 kita nggak bisa minimize di sini teman-teman ya. Tampilannya sama aja ya. Bisanya bagaimana? Bisanya Anda geser ke bawah gini. Nah, kemudian yang ini Anda geser juga. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa dipecah-pecah. Kita maksimalkan. Nah, ini bisa kita taruh di sebelah sini. Nah, yang ini bisa kita taruh di bagian paling bawahnya. Dekatkan aja mouse-nya, atas bawah atau kanan kiri. Sebelah kanan. Ini berarti kita lepaskan dulu di luar, geser dari atasnya judul, kemudian taruh di sebelah kiri. Yang ini kita taruh di sebelah kanan. Apakah bisa? Nah, seperti ini. Ini berarti kita kerja dengan 2 dokumen yang sama-sama terbuka ya. Nah, caranya digeser judulnya. Jika ingin menggabungkan lagi, yang ini kita tarik, kemudian kita lepaskan di sebelahnya sini. Kita gabungkan lagi di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga di area file dan seterusnya. Oke.
Itu namanya adalah menu bar. Menu bar ya. Ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk perintah pengoperasian secara menyeluruh. Jadi semua perintah-perintah di CorelDRAW itu ada di deretan menu ini. File, edit, view, layout, object, effect, bitmap, text, table, tool, window, help, dan lain sebagainya ya. Ada di menu-menu sini. Semuanya ya, ada di sini semua. Nah, seperti itu ya. Nanti akan kita bedah di materi berikutnya ya, secara lebih detail terkait beberapa menu yang sering kita pakai ya, seperti itu. Baik, yang keempat sekarang adalah ini. Yang keempat di bawahnya menu ya. Ada toolbar kalau nggak salah ya. Oh, standar ya, standar toolbar, yaitu icon atau icon shortcut penting dari daftar menu bar. Artinya gini. Di sini di deretan menu ini ada beberapa menu yang penting yang dianggap menu utama yang sering kita pakai, maka Corel ini memberikan shortcutnya berupa gambar icon yang ada di bawahnya sini yang sering kita pakai. File kita sering pakai dokumen baru, maka dia membuatkan shortcut ini otomatis kawan ya. New ini untuk save, open ya untuk membuka. Nanti jika ada filenya ini ada lagi save, print, cut, copy, paste, read, undo dan redo, dan export, import, PDF, export, dan lain sebagainya. Ini adalah shortcut yang sering kita pakai. Namanya standar ya, standar toolbar. Standar menu yang sering kita pakai ada di deretan kedua dari atas sini, dari menu. Standar toolbar ya. Lanjut yang berikutnya. Di 5, bawahnya lagi 5. Nomor 5 ini adalah property bar atau pengaturan tambahan dari toolbook atau objek. Artinya gini. Ini adalah property bar ya, pengaturan tambahan dari toolbook. Toolbooknya di mana? Toolbooknya itu ada di sebelah kiri. Ya. Toolbook ini adalah nanti ini terkait dengan toolbook juga kawan ya. Nanti akan saya terangkan toolbooknya. Misalkan kita toolbooknya kita pakai yang paling atas, pick tool ya, pick tool. Nanti pengaturan di sini semuanya adalah terkait dengan mouse yang sedang kita kerjakan, alatnya ya. Misalkan kita mau buat kotak, rectangle, perhatikan bagian property bar, pengaturan lebih lanjut dari toolbook atau objek. Dia akan berubah mengikuti dengan alat yang kita pilih. Misalkan kita pilih rectangle, maka dia akan berubah propertinya menjadi pengaturan untuk rectangle ini ya. Lebarnya berapa, misalkan lebarnya kita bikin 5, tingginya kita bikin 2, enter. Nah, pengaturannya ada di sini. Sudutnya kita tutup, lalu kita naikkan angkanya 1. Nah, ini pengaturan lanjutannya ada di sini ya. Ini outline-nya, misalkan kita naikkan seperti itu ya. Ini karena besar ya. Semua pengaturan properti lanjutan ada di sini. Saya hapus lagi. Oke, kita kembali ke pick tool. Kemudian selanjutnya di nomor 6 ada di sebelah mana? Nomor 6 ada di sini. Nomor 6 ini sama dengan yang nomor 1 tadi ya. Sama dengan yang nomor 1. Nomor 6 itu adalah bagian sini, nama dokumennya. Nama dokumen ini sama dengan nama file yang ada di atas tadi ya, bagian 1. Hanya saja kalau di atas sini dia berganti sesuai dengan dokumen yang kita buka. Misalkan kita punya 5, ini yang ada di atas adalah yang terbuka. Sama dengan yang di sini. Seperti itu ya. Berikutnya yang ke-7, toolbook. Ini yang ke-7. Sekarang kita membahas tentang toolbook yang tadi kita bahas ya, di bagian deretan paling kiri ini, alat-alatnya. Toolbook itu adalah alat untuk membuat, memproses atau mengedit objek. Jadi gini kawan, kalian mau menggambar apapun, mau mengedit apapun di CorelDRAW, itu alatnya itu ada di sini, pena gambarnya ya. Ini bisa Anda rubah tampilannya, tampilan toolbooknya sesuai dengan keinginan Anda. Untuk merubahnya nanti akan saya terangkan lebih lanjut ya. Kita pelajari user interface-nya terlebih dahulu. Bawaan standarnya CorelDRAW X7 adalah seperti ini tampilannya. Dan jika Anda klik di kotak segitiga ya, segitiga pojok kecil hitam ini,
Anda tahan, akan muncul banyak pilihannya. Ada 3 ini. Yang ini ada beberapa, nanti akan kita bahas lebih lanjut, dan seterusnya ya, banyak sekali pengaturannya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di next video berikutnya. Oke, toolbox bagian sebelah kiri. Setelah toolbox, berikutnya di 8 adalah penggaris, rule ya. Apa itu? Yaitu panduan untuk menentukan batas area penataan objek. Maksudnya itu seperti ini. Ini ya, rule-nya penggaris sebelah kanan kiri. Jika kondisi Corel Anda tidak ada rule-nya, Anda bisa keluarkan di view. Kemudian rule-nya ada di sini. Nah, ini. Buang centangnya, dia hilang. Jika kondisinya tidak ada, Anda bisa klik di view dan perlihatkan di sini rule. Oke. Panduan nanti untuk saat kita membuat objek secara detail ya. Berapa sentinya? Ini kalau kita pakai senti, dia akan mengikuti senti. Kalau kita pakai mili, dia akan mengikuti mili. Oke, seperti itu ya. Bisa dilanjut. Sekarang berikutnya yang ke-9, yaitu sebelah kanan. Ke-9 adalah color palette, mewarnai objek yang aktif, baik itu fill isinya maupun outline atau garis luarnya. Nah, color palette ini jika kita secara default kita akan punya warna default. Ini kebetulan yang saya pakai adalah CMYK. Ini nanti bisa Anda keluarkan di pengaturan sini ya, window, kemudian color palette. Bisa Anda centang, misalkan kita mau pakai yang RGB untuk desain status WA dan sebagainya, klik aja. Kemudian kita taruh atas untuk yang RGB. Seperti itu ya. Kita dekatkan mouse-nya di sini RGB palette, yang ini di CMYK palette. Biasanya punya Anda jika pertama kali menginstal itu ada di default palette ya. Default palette ini hampir sama dengan CMYK ya. Sama dengan CMYK. Seperti itu. Ini cara mewarnainya nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Lanjut sekarang yang bagian ke-11. Setelah 9 ke 10 ya bagian ini. Docker. Bagian ke-10 adalah Docker atau pengaturan tambahan dari toolbox atau objek yang tidak ada di property bar. Property bar kan di sini. Nah, misalkan kita mau bikin kontur ya. Apa itu kontur? Nanti kita bahas. Misalkan kita mau bikin kontur di sini efek, kemudian kontur. Nah, ini pengaturan tambahannya adanya di kanan. Dia tidak muncul di atas sini di property bar, tetapi dia muncul di kanan. Nanti akan urut secara vertikal ya ke bawah. Jika Anda buka, maka nanti akan muncul pengaturan atau sama dengan property bar yang ada di deretan sini. Namun dia versinya vertikal ya. Seperti itu ya, pengaturan konturnya ada di sebelah kanan. Lanjut, kemudian yang ke-11 adalah bagian ini, page ya. Apa itu? Yaitu untuk mengontrol tampilan halaman sebuah dokumen atau file yang memiliki banyak halaman. Artinya gini, jika Anda kerja di percetakan misalkan surat kabar, majalah, kalender, kalau bikin-bikin hal kayak gitu pasti butuh banyak lembar kerja ya kan? Nah, jadi kita bisa menambahkan di sini. Klik kanan page 2, artinya kita menambah di sebelah kanannya halaman. Nah, kalau sebelah kiri kita menambah di sebelah kirinya halaman yang terbuka, seperti ini. Ya. Ini kita bisa kerja misalkan ini untuk cover, ini halaman daftar isi, ini halaman isi pembukaan dan seterusnya ya. Ini namanya page. Dan ini masih ada dalam satu file, satu dokumen ya. Kalau kita klik latihan 1, dia masih satu kan. Artinya apa? Di dalam satu file itu kita bisa punya banyak halaman. Ya. Di dalam satu file itu kita bisa punya banyak halaman. Ini seperti folder, filenya itu seperti folder dan halaman ini adalah isinya ya, seperti itu. Lanjut, setelah ke bagian halaman 11, kita ke 12. 12 itu adalah scroll bar secara horizontal. Fungsinya untuk menggeser tampilan layar secara horizontal dan vertikal. Dan kalau yang atas vertical scroll bar ini untuk menggeser secara vertikal dan atas bawah. Maksudnya gini, misalkan kita punya halaman yang besar, desain yang besar sekali ya seperti ini. Misalkan kita punya lembar kerja yang panjang 10 kali 1 meter, kan itu tidak sebanding ya, sangat panjang namun tingginya cuma sedikit. Seperti kasusnya kayak gitu misalkan. Sehingga view kita itu akan sangat terbatas.
ya, tertutup kayak gini kan, kita bisa menggeser di sini. Jika nggak bisa digeser, Anda bisa klik anak panahnya. Begitu juga sebaliknya, misalkan yang vertikal bisa di sini, bisa sudah mentok, bisa pakai yang ini. Nah, sama dengan yang ini. Kita mentok, geser anak panah. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Berikutnya di bagian yang ke-14, ada di bagian sini. Apa itu fungsinya? Menunjukkan posisi kursor pada ukuran yang sama dengan rule information book. Ada di sebelah sini. Ini ya. Saat mouse kita gerakkan, dia akan berubah. Ini bisa Anda pilih juga, ganti ke objek detail misalkan. Misalkan kita punya objek ini, kita ganti ke objek detail. Ini ada namanya ya, rectangle on layer 1. Misalkan kita taruh di page 2, rectangle on layer 1, seperti itu ya, di layer 1 artinya. Misalkan kita ganti ke color information, dia akan mendeteksi warna yang kita pakai. Misalkan kita ganti ke information about, ya prosesnya ya, klik on object switch dan seterusnya. Ini kita biarkan aja ke posisi default kursor ya, gerakannya kursor. Lanjut, kemudian sekarang kita pergi ke nomor 15 sebelah kanan ya. Ini yang sering kita pakai kawan ya. Sebelah kanan ini adalah pengaturan fill lebih lanjut. Jadi ini seperti property bar, yang sini, namun punyanya warna ya, punyanya warna. Kalau yang ini property bar, namun punyanya menu yang tidak ada di property bar yang atas ya. Ibaratnya toolbook punya pengaturan lebih lanjut di sebelah sana, di sebelah kanan, di sebelah atas ini. Pengaturan lebih lanjut punyanya toolbook, namanya property bar. Pengaturan lebih lanjut punyanya menu, namanya docker di sebelah sini ya, docker di bawah sini. Kemudian pengaturan lebih lanjut punyanya color, punyanya warna, itu namanya apa tadi? Namanya ini. Nomor berapa tadi? Sebentar. Nomor 15. Namanya information book ya. Namanya information book, ada di sini kotak informasi. Cara menggunakannya, ini kita pilih objeknya dulu, dia akan menyala. Ini pengaturan fill warna dalamnya, pengaturan lebih lanjut warna. Bisa ini, dan lain sebagainya ya. Tentang warna, tentang fill warna dalam ya, bisa gradasi. Nanti akan kita bahas di materi selanjutnya ya. Kemudian yang ini pengaturan lebih lanjut terkait outline. Ini ada gambarnya pena, ini ada gambarnya cat warna ya. Ini pengaturan terkait outline atau garis luarnya. Nah ini ya. Jadi saya ulangi lagi. Toolbook punya pengaturan lebih lanjut, namanya toolbar di sebelah sini. Menu punya pengaturan lebih lanjut, namanya docker di sebelah kanan sini. Color palette punya pengaturan lebih lanjut, namanya information book, ada di sebelah bawah sebelah sini. Oke, pahami ya. Lanjut, sekarang setelah di tahap 15 kita ke 16, ada di area sini. 16 itu apa? Yaitu print area atau canvas, area desain yang akan tercetak. Sebelah sini. Nanti kalaupun kita punya desain yang besar, jika kanvas kita ukurannya adalah A4, maka yang akan tercetak jika kita print atau kita ekspor hanya yang ada di dalam lingkaran desain kita ini, di dalam wilayah area kerja kita, area cetak ya. Artinya ini area yang tercetak. Oke. Lanjut, sekarang bagian ke-17 adalah area kosong atau pre-drawing area. Area untuk kita memproses dan mengedit objek. Ya, kita bisa mengeditnya di luar sini tidak masalah. Ya, namun nanti yang akan tercetak adalah di area dalam. Setelah kita mengedit di luar, kemudian kita harus memasukkan ke dalam area ini untuk tercetak. Ya, misalkan kita edit seperti ini dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait desainnya ya. Itu di nomor 17 ya, atau tahap yang terakhir. Nah, demikian kawan ya pengaturan singkatnya. Jangan lupa toolbook punya pengaturan namanya tool standard, apa ini namanya property bar. Menu punya pengaturan namanya docker, dan color palette punya pengaturan namanya information book. Oke, itu yang saya rasa perlu dipahami dan perlu diingat-ingat ya untuk kalian yang masih tahap pemula.
Demikian tutorial di pagi hari ini, kita akan ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.